Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini saya ingin komentari video dari Tamparagi. Ya, video penghujatan ya, penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia ini memfitnah kerjanya guys ya. Di video ini parah guys, parah. Kita akan buktikan keparahannya gitu. Ini video tidak benar ya. Jadi kalau anda ya, ini bisa dikasuskan nih guys. Ini udah luar biasa nih fitnahnya nih kan. Tapi kita akan komentari aja langsung videonya. Halo semua. Kenabian Muhammad adalah salah satu inti ajaran Islam. Seseorang yang tidak mengakui Muhammad sebagai nabi tidak bisa dikatakan beragama Islam. Nah, apa itu nabi? Nabi adalah sebutan bagi orang yang bernubuat, orang yang memberitahukan atau meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Nabi itu ya, jangan samakan nabi dengan peramal. Beda. Kalau Anda mengatakan nabi adalah orang yang memberitahukan atau meramalkan apa yang terjadi di masa depan, apa bedanya peramal? Coba. Nabi itu adalah utusan ya. Nabi adalah utusan. Allah mengutus nabi-nabinya untuk mengajarkan syariatnya kepada umat manusia, yaitu syariat Islam. Jadi semua nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad dari juga Yesus itulah beragama Islam dan mengajarkan Islam guys. Itu poinnya. Itu nabi itu utusan ya. Jadi jangan samakan nabi dengan peramal. Nah, Nabi Muhammad diberikan kemampuan khusus untuk memberitahukan tentang apa-apa yang akan datang. Nah, Yesus juga mengatakan itu ya. Aku akan minta pada Bapa ya, seorang penolong yang lain. Yesus katakan di Alkitab. Jadi Yesus adalah seorang penolong, Mesias, dan dia akan minta kepada Bapaknya seorang penolong lain yang akan mengatakan kepada kalian hal-hal akan datang. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberitakan tentang hal akan datang. Apa buktinya? Yang menceritakan tentang Ya'juj Ma'juj ya, tentang Imam Mahdi, ya, Dajjal ya, dan lain sebagainya, guys. Apakah Muhammad adalah nabi? Apakah Muhammad memberitahukan apa yang terjadi di masa depan? Pada video ini, saya akan menunjukkan sebuah nubuat atau ramalan Muhammad yang menjadi kenyataan berdasarkan ya, yang disampaikan ini bukan ramalan. Kita akan lihat baik, apakah ini ramalan apa tidak gitu. Sumber-sumber Islami. Jadi, nonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca Al-Quran surah 69 ayat 44 sampai 47. Dan sekiranya dia, dalam kurung Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas dalam kurung nama. Nah, coba Anda cermati ya ini ya. Kalau Anda paham ya, Anda tidak akan ngawur Tamparagi ya. Dan sekiranya dia, yaitu Muhammad, mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, itu Allah ya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya. Ingat, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad sudah menyampaikan perkataan Allah ya. Ya. Jadi ini bukan ayat pertama turun ya. Kalaulah Nabi, jadi sekiranya Nabi Muhammad mengadakan ya sebagian perkataan atas nama kami ya, itu Quran tadi atas nama Allah ya di dalam Quran, maka Allah itu sudah pasti pegang dia pada tangan kanannya. Dalam artian itu waktu itu harusnya sudah terjadi guys ya, paham ya. Ini bukan ramalan tentang akan datang gitu. Bisa gini nih, saya menyampaikan kepada orang-orang bahwa saya utusan si Anu misalnya gitu kan, saya katakan begini. Nah, lalu ada jaminan dari yang ini adalah bentuk jaminan dari orang utus saya. Orang utus saya katakan ya sekiranya si Bobby ngada-ngadakan sebagai perkataan atas nama kami, yaitu orang yang utus saya gitu kan, maka kami pegang dia, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalanginya. Kami untuk hukumnya. Ini adalah jaminan guys, bukan nubuatan. Paham nggak bedanya jaminan sama nubuatan? Dari awalnya sudah salah gitu guys. Ini jaminan. Ya, kalau Nabi Muhammad itu nggak mungkin seperti itu. Maka dikasih jaminan. Dan sekiranya dia ya, Muhammad ini mengada-ngadakan sebagian perkataan bersama kami, dia sudah dipegang tangannya ya, sudah pasti dipegang pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat mengalami kami untuk menghukumnya.
pada waktu itu, ini jaminan pada waktu itu. Bukan ngomong tentang nubuatan. Sekiranya dia berbohong, artinya kan. Jadi misal dia Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu. Nah, sekiranya dia berbohong, pada waktu itu ya, dia langsung akan dipegang pada tangan kanannya, guys. Karena waktu itu dia sudah jauh berdakwah gitu. Paham ya poinnya? Jadi ini bukan tentang apa? Tentang ramalan masa depan. Kecuali kalau gini dikatakan ya. Kecuali kalau dikatakan misalnya apa namanya nanti Nabi Muhammad ini akan kami potong, ada kata nanti, yaitu ngomong tentang apa yang terjadi di masa depan. Nah, itu ya tentang nubuatan. Tapi ini tidak. Ini tentang yang terjadi pada saat ini. Ya, jadi ini adalah jaminan, garansi dari Allah kalau nabinya ini adalah benar, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin mengada-ngadakan sebagian dari perkataan Allah tadi, guys, gitu. Jadi paham ya? Dari awal aja ini si Tamparagi sudah nggak bisa bedakan antara mana jaminan, garansi, mana nubuatan, guys. Kami kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Jadi siapa melakukannya? Yaitu Allah langsung. Jadi Allah langsung tanpa melalui perantaran ciptaannya manusia gitu. Ya ini harus ngerti, guys. Ketika dikatakan kami, berarti Allah langsung, tidak melalui manusia ciptaannya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi dalam kurung kami untuk menghukumnya. Nah, ayat ini adalah sebuah pernyataan dari Allah melalui Muhammad bahwa Al-Quran adalah 100% wahyu dari Allah. Allah meyakinkan umatnya bahwa jika Muhammad mengada-ngada atau mengarang Quran walaupun hanya sebagian aja, maka Muhammad akan dibunuh oleh Allah dengan cara pembuluh jantungnya dipotong. Ya, langsung pada waktu itu, ya. Jadi garansi itu dilakukan pada waktu itu. Itu untuk garansi kalau Nabi Muhammad itu tidak mungkin berbohong. Allah langsung ngasih garansinya, guys. Jadi, ini adalah nubuat atau ramalan apa yang akan terjadi kepada Muhammad jika dia adalah nabi palsu yang ramalan tentang nabi palsu itu disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalau Anda baca Alkitab ya, dia berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Dia akan datang kepadamu dan menyamar sebagai domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itu sudah diamalkan Yesus ya. Bahwa ada yang menyamar sebagai domba. Siapa sebagai domba? Sebagai pengikutnya Yesus. Nah, mereka inilah siapa coba yang yang menyamar sebagai pengikut Yesus? Apakah Nabi Muhammad? Tidak. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang memutarbalikkan ajarannya Nabi Isa atau Yesus. Mereka lah nabi palsu itu. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad itu nubuatan lain lagi, guys. Nabi Muhammad itu adalah seorang penolong yang lain yang akan diutus untuk memberikan taukan yang akan datang gitu, meneruskan ajaran dari Yesus itu sendiri, guys. Mengada-ngada dengan menggunakan nama Allah. Paham ya? Nah, menurut hadis sahih Al-Bukhari nomor 4428, sang Nabi pernah berkata di dalam kesakitan yang membuat dia meninggal, "Oh, Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaibar. Dan sekarang ini, aku merasakan seperti pembuluh jantungku dipotong karena racun itu." Ingat ya, yang Nabi Muhammad merasakan adalah seperti pembuluh jantung dipotong karena racun itu. Seperti, guys. Rasanya seperti itu gitu. Bukan racunnya, bukan pembuluh jantungnya dipotong. Tadi kan berkata kalau Nabi Muhammad itu berbohong, ya, pembuluh jantungnya akan kami potong. Ingat, akan kami potong, guys. Berarti betul-betul dipotong. Kalau ini kan tidak. Rasa sakitnya seperti pembuluh jantungnya dipotong dengan racun itu. Paham ya bedanya ya? Misalnya di hadis lain dikatakan misalnya kalau kita nanti itu sakaratul maut itu rasanya seperti ditimpa oleh bangunan-bangunan tinggi. Sakitnya gitu. Jadi bukan kita betul-betul ditimpa dengan bangunan tinggi, tapi sakitnya seperti itu, guys. Hanya sakitnya seperti itu. Kayak orang lagi katakan kan, sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti digigit semut gitu. Atau sakitnya seperti apa ya misalnya? Kayak orang misalnya kayak ngilu lah atau rasa apa lah gitu, guys. Jadi ini seperti bukan beneran itu terjadi. Jadi paham bedanya ya. Setelah itu, Muhammad meninggal di rumah Aisyah.
Jadi, Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung dipotong. Salah, ya. Nabi Muhammad merasakan sakit seperti itu, bukan pembuluh jantungnya dipotong. Tidak, guys. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah fitnah besar luar biasa, ya. Ini seharusnya apa namanya? Makanya kalau ada umat Kristen yang mengatakan bahwa apologetik Islam itu menghujat Kristen, ya, itu tidak benar. Kenapa? Karena kami membahas tentang Yesus yang ada di dua agama. Umat Islam percaya Yesus sebagai nabi, umat Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan. Oknumnya kita bersinggungan, tapi Nabi Muhammad kan tidak bersinggungan. Ya, ketika kami mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi, umat Kristen kan tidak mempercayai Nabi Muhammad. Nah, jadi nggak layak kalian membahas tentang Nabi Muhammad gitu. Jadi inilah yang dikatakan penghujatan itu, guys. Fitnah, penghujatan, penistaan agama itu ini namanya sebenarnya. Bukan ketika kami bahas tentang Yesus, karena Yesus juga ada dalam kepercayaan kami sebagai nabi, guys. Sesuai dengan nubuat di dalam Al-Quran surah 69 ayat 44-47, jika Muhammad adalah nabi palsu yang mengada-ngada isi Al-Quran. Ini faktanya tanpa lagi nggak bisa bedakan mana jaminan garansi dengan mana nubuatan. Paham ya? Beda, guys, nubuatan dengan garansi. Nah, kenapa sih Nabi bisa diracun sampai pembuluh jantungnya terputus? Menurut tradisi Muslim, dan hal ini banyak tertulis di dalam hadis, sehingga teman-teman bisa periksa sendiri, pada abad ke-7, ada pemukiman Yahudi di Khaybar. Khaybar adalah sebuah oasis di utara Medina, dan orang-orang Yahudi di situ semenjak abad pertama untuk bertani. Pada tahun 628. Gini, kronologisnya gini, guys ya. Waktu itu terjadi perang antara Yahudi dan Romawi. Kita tahu bagaimana perang terus terjadi antara Yahudi dan Romawi, dan Romawi ketika itu orang-orang Yahudi ini pindah ke Khaybar. Di situ mereka bangun benteng yang kuat. Bahkan Romawi pun tidak sanggup menembusnya gitu. Jadi karena kan kita tahu Yahudi kan dijajah sama Romawi, sehingga terus jadi pertempuran. Jadi Yahudi itu bikin benteng di Khaybar, karena mereka kan dijajah di Israel kan. Nah, jadi mereka punya 3 suku kuat di Madinah ya, 3 suku kuat mereka, suku kuat Yahudi. Di situ mereka mengadu domba kaum muslimin ya di Madinah, sehingga untuk demi keberlangsungan umat Islam di Madinah. Mau nggak mau Nabi harus menyerang Yahudi, berperang melawan Yahudi di Khaybar. Karena mereka nih di situ waktu itu diyakini bahwa Yahudi di Khaybar yang paling berbahaya dari antara yang memusuhi Nabi pada waktu itu. Mereka mengadu domba kaum muslimin melalui orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, guys. Ada 3 suku Yahudi yang kuat di Madinah gitu. Jadi sehingga mau nggak mau Nabi Muhammad harus berperang dengan Khaybar. Itu alasannya ya. Karena kekuatan Yahudi pada waktu itu cukup sangat kuat. Mereka bangun benteng. Mereka mengumpulkan senjata di sana gitu. Jadi sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Karena Romawi saja itu menyerang mereka nggak tembus gitu, guys. Gitu loh. Dan terbukti peperangannya sangat dahsyat ya. Di mana beberapa sahabat tuh gagal dan akhirnya Ali lah yang berhasil menaklukkan Khaybar tuh, guys. Muhammad dan pasukannya menyerang Khaybar. Yang melawan mereka bunuh, yang menyerah mereka jadikan tawanan. Nah, namanya perang ya. Perang itu tentu yang ada berlaku adalah membunuh atau dibunuh ya. Benar dong, ya kan? Nah, yang menyerah ya kan tentu jadikan tawanan, dan harta ya. Namanya harta ya, itu tidak dirampas. Tapi mereka dikenakan jizyah gitu. Ya, hartanya dijadikan dikenakan jizyah. Karena kalau harta mereka dirampas, ya, bagaimana bisa mereka membayar jizyah gitu? Karena kalau harta dirampas kan mereka jadi miskin, guys. Jadi syarat bayar jizyah itu kan punya harta, memberikan sebagian hartanya untuk pajak. Ini bohong kalau dikatakan harta mereka dirampas gitu. Tapi kalau namanya orang kalah perang wajar jadi tawanan kan, dan namanya orang perang wajar berlaku adalah dibunuh atau membunuh gitu. Jadi ini narasinya tanpa lagi seakan-akan itu tuh Nabi Muhammad tuh menyerang sebuah pertanian di Khaybar. Tidak, ini perang antara pasukan, guys. Pasukan Yahudi melawan pasukan kaum muslimin. Dan harta mereka dirampas. Kenapa Muhammad menyerang Khaybar? Karena ada kabar burung bahwa orang Yahudi Khaybar mau menyerang. Nah, jadi sebelum itu
mereka melakukan fitnah ya di antara kaum muslimin melalui 3 suku kuat Bani Yahudi dari yang tinggal di Madinah guys. Itu awalnya gitu. Jadi ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin sehingga Nabi harus bertindak gitu. Karena Romawi saja menyerang Khaybar itu nggak tembus guys. Tentang Medina. Setelah Muhammad menjarah Khaybar, orang-orang Yahudi yang jadi Nabi Muhammad itu bukan menjarah Khaybar gitu ya. Dia karena Anda tahu Yahudi kan dari dahulu di mana-mana itu dimusuhi guys. Ya, karena gini, Yahudi itu adalah kaum yang dulunya dicintai Allah, habis itu tidak, karena mereka tuh membunuh para nabi yang diutus pada mereka, bahkan Yesus pun mereka hendak bunuh gitu kan. Jadi Yahudi adalah kaum yang Allah benci gitu. Setelah kepergian Musa, yang awalnya mereka dicintai ya, mereka dibenci karena kelakuan mereka. Jadi wajar Anda lihat bagaimana Yahudi di mana-mana dimusuhi oleh Romawi ya, lalu mereka bahkan dimusuhi oleh yang semuanya ada di dunia ini kan. Bahkan sekarang mereka melakukan perbuatan keji yaitu menjajah tanah Palestina guys. Memang orang-orang Yahudi ini orang-orang yang sangat jahat gitu guys. Sangat melanggar dari syariatnya Allah gitu. Jadi Anda harus lihat sejarah bagaimana kesesatan dari orang-orang Yahudi ini gitu. Cerah dibiarkan hidup, namun mereka harus membayar jizyah atau jatah preman. Nah, masuk nggak logikanya? Kalau dikatakan Taparagi tadi mereka harta dirampas, bagaimana bisa mereka bayar jizyah setengah dari hasil pertanian mereka? Kan pertaniannya kan dirampas itu. Itu bukti bahwa Taparagi telah berbohong. Ya, tanah pertanian mereka tidak dirampas. Ya, buktinya mereka bayar jizyah guys. Kalau tanah pertanian mereka dirampas, ya, dan mereka dijadikan tawanan dan budak, mereka tidak akan dapat apa-apa karena budak gitu. Paling diberi makan saja untuk sampai hidup gitu kan. Setengah dari setiap hasil pertanian mereka. Lalu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah meminta kepada Nabi seorang budak perempuan dari tawanan. Sang Nabi berkata, silakan ambil budak perempuan manapun yang kamu mau. Titik. Kemudian, Dihyah mengambil seorang tawanan yang bernama Syafiyah. Namun, ketika sang Nabi melihat bahwa Syafiyah sangat cantik, dia berubah pikiran dan berkata kepada Dihyah, silakan ambil budak perempuan manapun yang... Itu bohong. Jadi gini, yang benar gini guys ya. Jadi waktu itu si Dihyah ini pengen mengambil istri ya dari salah satu tawanan. Lalu dia diminta pada Nabi dan Nabi mengatakan silakan gitu. Lalu dia mengambil Safiyah ini. Nah, lalu ada seorang sahabat lain mengatakan pada Nabi, kalau si Safiyah ini adalah orang yang terhormat di sukunya, di suku Yahudi itu, dia Bani Yahudi itu dia suku yang dapat terhormat. Bahkan dia masih keturunan dari Nabi Musa alaihissalam. Masih jalur keturunan dari Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Muhammad itu ingin memuliakan. Ya, Safiyah ini kita tahu keluarganya kan meninggal karena perang melawan pasukan muslimin. Jadi bagaimana Anda bayangkan ya dari bagaimana nasib Safiyah pada waktu itu, yang mana dia adalah daripada keluarga terhormat di kaum Bani Yahudi, plus dia ayah ibunya keluarganya meninggal karena perang melawan kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad tuh ingin memuliakan dia. Jadi setelah diberitahu sahabat, Nabi mengatakan kepada dia menyuruh cari yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan karena kecantikan Safiyah, bukan. Tapi Nabi Muhammad tuh ingin memuliakan Safiyah. Jadi waktu itu Nabi Muhammad tuh memerdekakan Safiyah dan menikahinya. Jadi dia tuh tetap, ada gini guys ya, karena Nabi dengan dia tadi kan jelas spesies beda. Ini Nabi, level Nabi kan sama kayak Musa gitu. Karena Safiyah keturunan dari masih ada keturunan dari Nabi Musa, dari Muhammad ada